Halo semua, terima kasih sudah berkunjung ke channel Resep Rongpuluh. Biasanya kue lapis identik dengan bahan dasar tepung. Nah, kali ini saya bikin kue lapis dengan bahan dasar utama dari singkong. Rasanya nikmat dan bikin nagih, cocok dihidangkan di pagi hari bersama secangkir teh atau secangkir kopi kesukaan kita. Bagaimana caranya? Yuk kita mulai, jangan di skip ya. Sebelumnya kita siapkan loyang ukuran 18 x 18 x 7 cm. Kemudian dioles menggunakan minyak goreng tipis-tipis aja di setiap bagiannya, bagian dasar dan bagian samping-sampingnya. Kalau sudah, bagian dasar loyang diberi alas baking paper. Kemudian di atas baking papernya ini kita oles lagi dengan minyak goreng tipis-tipis aja. Setelah loyangnya siap, kita sisihkan dulu untuk nanti. Sebelumnya saya juga sudah siapkan singkong yang diparut. Ini beratnya 1 kilo 30 gram. Kemudian tambahkan 250 gram gula pasir, 1 bungkus agar-agar tanpa rasa atau setara dengan 7 gram, 2 bungkus santan instan atau setara dengan 130 ml. Kalau mau pakai santan segar juga boleh, gunakan kekentalan sedang. Supaya lebih gurih, tambahkan 1/4 sendok teh garam. Kemudian 1 bungkus vanili bubuk. Lalu 200 ml air matang. Aduk semua bahan sampai tercampur rata dengan baik. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya yang diupload setiap minggunya. Setelah tercampur rata, kita diamkan dulu selama 10 menit supaya adonannya lebih homogen. Setelah 10 menit kita aduk-aduk lagi sebentar. Karena adonan singkong ini jika didiamkan maka kandungan airnya akan terpisah di bagian samping. Adonan dibagi 3 sama rata. Masing-masing adonan akan diberi pewarna kuning tua, merah rose, dan hijau tua. Kita mulai dengan adonan yang pertama, saya kasih warna hijau tua. Di sini saya nggak hitung jumlahnya berapa tetes, tapi sesuaikan aja dengan selera ya teman-teman. Setelah pewarnanya tercampur rata dengan adonan seperti ini, lalu kita sisihkan dulu. Selanjutnya adonan yang kedua akan saya kasih pewarna kuning tua sebanyak 2 tetes aja. Tujuannya hanya sekedar membuat warnanya tidak terlalu pucat. Aduk sampai tercampur rata dengan baik. Kalau teman-teman mau mengganti variasi warnanya dengan warna yang lain, boleh-boleh aja ya. Adonan yang ketiga akan saya kasih pewarna merah rose sebanyak 5 tetes dulu. Kalau kurang nanti bisa ditambah. Aduk sampai tercampur rata. Karena saya rasa warnanya masih pucat, akhirnya saya tambahkan lagi 3 tetes pewarna merah rose. Aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, adonan siap untuk dituang ke dalam loyang. Untuk lapisan yang pertama, akan saya tuang adonan yang berwarna merah rose. Sebelum dituang, diaduk-aduk dulu supaya cairan dan parutan singkongnya tercampur rata dengan baik. Ratakan adonannya sambil agak ditekan supaya padat. Kalau sudah, hentak-hentakan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap di dalamnya. Nah, sambil membuat adonan lapis singkong pelangi, saya sudah panaskan panci kukusan. Pastikan loyang dimasukkan ke dalam panci kukusan ketika sudah beruap banyak. Jangan lupa tutup panci kukusannya diberi alas kain supaya nggak ada air yang menetes ke dalam adonan. Lapisan yang pertama akan dikukus dengan api sedang selama 10 menit. Setelah 10 menit, kita akan tes kepadatan adonannya dengan menggunakan punggung sendok seperti ini.
Kalau sudah tidak melekat, tandanya adonan sudah siap ditimpa dengan lapisan yang kedua, yaitu adonan yang diberi pewarna kuning tua. Warnanya seolah putih, tapi nanti setelah matang akan berubah menjadi warna krem. Ratakan ke setiap tepinya sambil dipadatkan secara perlahan, lalu kukus selama 10 menit. Setelah 10 menit, boleh kita cek lagi menggunakan punggung sendok. Kalau adonannya sudah padat dan nggak menempel lagi ke sendok, tandanya sudah siap untuk ditimpa dengan adonan yang ketiga. Nah, adonan yang ketiga ini adalah adonan yang diberi pewarna hijau tua. Ratakan adonan ke setiap bagian loyang supaya hasilnya rapi, utamanya karena ini adalah lapisan terakhir ya. Setelah adonan terakhir dituang, lapis singkong pelangi ini akan dikukus selama 25 menit. Setelah 25 menit, lapis singkong pelangi sudah matang. Diamkan beberapa saat dulu di dalam panci kukusan supaya uap panasnya sedikit berkurang. Baru kemudian diangkat, dikeluarkan dari dalam panci kukusan dan didinginkan dalam suhu ruang. Sambil menunggu lapisnya dingin, siapkan 100 gram kelapa parut. Tambahkan dengan 1/4 sendok teh garam. Aduk sampai tercampur rata. Kelapa parut ini akan digunakan untuk melumuri lapis singkong pelangi saat akan dihidangkan. Supaya nggak mudah basi, kelapa parutnya akan dikukus dulu selama 10 menit. Dan untuk menambah aroma, tambahkan 1 lembar daun pandan. Setelah 10 menit, kelapa parutnya sudah matang. Keluarkan dari dalam panci kukusan, lalu biarkan dingin dalam suhu ruang. Oke teman-teman, lapis singkong pelangi kita sudah hangat. Bagian permukaannya juga sudah padat. Bisa dikeluarkan dari dalam loyang. Sebelumnya sisir dulu bagian pinggir-pinggirnya menggunakan scraper, supaya lapis singkong pelangi ini lebih mudah dikeluarkan dari dalam loyang. Beri alas plastik, kemudian kasih tatakan alas kue, lalu balik loyangnya secara hati-hati. Dan ini dia teman-teman, lapis singkong pelangi sudah siap untuk dipotong, tapi terlebih dulu lepaskan alas baking papernya. Hasilnya seperti ini ya teman-teman, cantik menarik dengan 3 variasi warna. Satu resep ini bisa menghasilkan 30 potong lapis singkong pelangi. Setelah dipotong, kemudian lumuri seluruh bagiannya dengan kelapa parut yang sudah disiapkan tadi. Kelapa parut inilah yang akan menambah cita rasa lapis singkong pelangi menjadi manis gurih, enak banget. Setelah dilumuri oleh kelapa parut, lapis singkong pelangi siap disajikan bersama secangkir teh atau secangkir kopi kesukaan. Cocok dihidangkan di pagi hari ataupun di sore hari. Selain itu, jika mau dijadikan ide jualan, lapis singkong pelangi ini bisa dikemas menggunakan plastik OPP. Caranya seperti ini ya teman-teman. Supaya lebih pas, gunakan plastik OPP berukuran 6 x 12 cm. Kalau sudah dikemas menggunakan plastik OPP seperti ini, maka hasilnya akan menjadi lebih rapi dan cantik. Seperti ini. Lapis singkong pelangi ini rasanya enak banget, teksturnya juga lembut, manisnya pas. Kalau kurang boleh ditambah gula pasirnya. Recommended untuk dicoba. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, share, dan berikan komen yang positif supaya channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe dan selalu mendukung channel ini. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.